Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Sintua Roni DP Siagian dalam Renungan Pagi Kamis 24 Juli 2025. Mari saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita meminta petunjuk pertolongan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang menolong kami, mengajar kami akan maksud firman Tuhan yang sebentar kami baca dan kami renungkan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini terambil dari Injil yang ditulis oleh Yohanes, pasal yang pertama ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-46. Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan 46. Demikian firman Tuhan. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Demikian firman Tuhan, saudaraku. Jadi Natanael terkejut ketika Filipus memberitahukan bahwa mereka sudah menemukan Yesus seperti apa yang dituliskan oleh para nabi dan juga dituliskan di dalam kitab Taurat. Sehingga dia langsung berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik berasal atau datang dari Nazaret?" Sebenarnya Natanael sudah mempelajari bahwa Mesias itu datang dari kota kecil, dari Bethlehem, dari wilayah Galilea di mana Nazaret ada di dalamnya. Tapi dia tidak begitu yakin, saudaraku, karena dia juga mengenal kota Nazaret adalah kota yang tidak diperhitungkan, kota yang tidak ada apa-apanya, tidak ada orang-orang penting berasal dari sana. Bahkan juga kota yang kumuh barangkali ya. Sehingga dia berpikir, mungkinkah? Betulkah? Tetapi dia tetap mau diajak oleh Filipus dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus melihat Natanael, Tuhan Yesus berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kemudian Natanael berkata, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Saudaraku, ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi ataupun orang-orang yang memperdalam hukum Taurat, orang-orang yang memperdalam kitab para nabi, mereka biasanya membaca di dalam rumah-rumah ibadah, dan juga mereka juga memperdalamnya seperti di tempat-tempat di bawah pohon ara. Dan ketika Yesus berkata seperti itu kepada Natanael, dia kemudian berkata, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Kemudian dia percaya bahwa Yesus itu adalah anak raja, anak Allah, raja orang Israel. Namun kalau kita lihat di dalam kitab suci kita, di dalam Alkitab kita, bahwa orang-orang ahli Taurat juga sebenarnya sudah mengetahui bahwa Mesias itu berasal dari kota kecil, kota Bethlehem. Tetapi mereka memilih untuk tidak percaya, saudaraku. Mereka menolak untuk percaya. Meskipun mereka sudah tahu, tapi mereka tidak mau. Mereka mengharapkan bahwa Mesias itu berasal dari kota besar, datang dari segala keagungan, dengan wibawa, dengan kekuatan. Bukan seperti Tuhan Yesus yang lahir dari kota kecil, dari orang sederhana,
Seperti Nathanael juga sebenarnya berpikir seperti itu, tapi kemudian setelah bertemu dengan Yesus, dia berkata, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Nathanael memilih percaya kepada Yesus, dan kemudian dia menjadi pengikut Yesus dan menjadi murid Yesus yang setia. Tapi ahli Taurat memilih untuk tidak mengikut Yesus. Bukan saja tidak mengikut, tetapi mereka bahkan berusaha untuk membunuh Yesus. Ya, saudaraku, di manakah posisi kita, saudaraku? Apakah saudara seperti ahli Taurat atau seperti Nathanael? Kita sudah sering mendengarkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat manusia. Dia sudah mati di kayu salib, kemudian bangkit kembali untuk menebus orang-orang yang berdosa. Dan banyak orang yang sudah mengetahuinya, sudah banyak mendengarnya, sudah banyak membacanya, tetapi belum mempercayainya. Artinya, saudaraku, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengetahui, iya. Mempercayai, tidak. Menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya, tidak. Saudaraku, ada di mana, saudaraku? Apabila saudara masih belum meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus kita dari perhambaan dosa, yang tadinya kita adalah orang-orang yang patut dihukum, yang masuk ke dalam kerajaan maut, menderita selama-lamanya, tetapi oleh kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, Dia mengangkat kita, Dia menebus kita, Dia memindahkan kita dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Saudaraku, kalau saudara masih ragu akan hal itu, Dia yang akan menebus, Dia yang sudah bahkan menebus dosa-dosa kita. Mari saudaraku, ambillah sikap, ambil keputusan untuk mengikut Dia. Katakanlah bahwa Tuhan Yesus itu ada juru selamatku, maka Dia akan membebaskan kita, akan membebaskan saudara. Dia akan memberikan roh-Nya kepada saudara, memeteraikan saudara menjadi anak-anak Allah, menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan segala pelanggaran kita, dan menyucikan kita. Kita masuk ke dalam barisan anak-anak Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bersukacita di dalam kerajaan-Nya satu saat kelak ketika Tuhan memanggil kita. Mari saudaraku, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang mengingatkan kami melalui firman-Mu akan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sudah mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit, dan menebus kami dan menyediakan tempat bagi kami di sorga. Kami bersyukur Bapa, bukan karena kebaikan dan kepintaran, bukan karena kekuatan, tetapi oleh karena kasih anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur kalau di antara saudara-saudara yang mendengarkan firman-Mu ini mengambil keputusan untuk menerima Engkau, kami bersyukur karena malaikat-Mu juga akan bersuka cita oleh karena pertobatan dari anak-anak. Terima kasih ya Tuhan. Bagi saudara kami yang masih ragu, biarlah Tuhan yang menggerakkan hati mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami yang sudah menerima Yesus Kristus, yang sudah diselamatkan, tetap ajar-ajari kami, pimpin kami, bimbing kami di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami berdoa buat saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan.
saudara kami yang ada di dalam penderitaan hidup, Tuhan, yang memberikan pertolongan kepada mereka, yang memiliki pergumulan, Tuhan yang menjawab pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas.